memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mungkin sejarah. Sebelum masuk pelajaran, buku absen dulu ya. Aditya, Apri, Darmawan, Dias. Oke, Dias saja Dias. Itu aja Dias, apa yang Dias rasakan. Ngantuk Bu. Nggak perlu dijelaskan ya. Siang tadi berarti ngantuk. Jangan tadi malam apanya tidur ya. Tapi baru lagi. Oke nak, sebelum kita masuk ke pemikiran Eropa, sekarang Ibu tanya dulu salah satu pertanyaan tentang pemikiran-pemikiran besar yang nanti yang akan mengilhami kita pada salah satu peradaban yang yang berlangsung di sini dalam bidang ilmu pengetahuan yang ada di Eropa. Oke, di sini siapa yang bisa menjawab salah satu aja pemikiran besar itu? Nah dari sini apa? Saya Diana Silvi menjawab, Martin Luther menolak dalil-dalil yang diberikan oleh orang Kristen. Ini yang mana? Buku. Ini ada hubungannya dengan materi kita yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang pemikiran besar Eropa. Ya, pemikiran besar Eropa, tempat lahir-lahirnya penemuan-penemuan baru. Lampu ini siapa yang menemukannya? Thomas Alva Edison. Ya, dengan adanya lampu ini apa hubungannya dengan kemajuan sekarang? Silpa. Kalau di malam hari kita mengajar Oke, kalau hubungannya dengan materi ini masuk kepada apa? Revolusi industri. Jadi yang akan kita pelajari dari penemuan lampu ini nanti akan terjadi yang namanya perubahan dalam kehidupan manusia. Yang sebelumnya kita memakai cahaya dari apa yang ada di alam seperti bulan, misalnya bintang, ataupun misalnya cahaya dari obor ya, lampu pada masa tradisionalnya seperti obor dan lain-lain. Sekarang terjadinya perubahan dengan lampu ini. Nah, ini yang berhubungan dengan materi revolusi industri. Lampu ini apakah bisa hidup sendiri? Menggunakan apa dia? Listrik merupakan revolusi industri pada tahap 2.0. Oke, jadi itu yang akan kamu pelajari nanti. Oke, satu lagi. Ini apa? HP. Apa gunanya HP?
Cari pelajaran. Mencari pelajaran. Apa lagi? Komunikasi. Berkomunikasi, main game, Cari informasi. cari informasi. Jadi ada nggak perubahan sesudah keluarnya gadget atau handphone ini? Ada. Apa perubahannya? Kemudian kita mengakses. Kemudahan mengakses informasi, komunikasi, dan semuanya serta digitalisasi. Nah, kalau ini merupakan kemajuan dari revolusi industri 4.0. Oke ya. Oke nak, minggu yang lalu Ibu sudah membagi kamu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar kamu, minat dan bakat kamu. Ibu juga sudah memberikan link YouTube dan artikelnya serta buku-buku panduan untuk tugas kelompoknya. Oke, sekarang kamu berkelompok lagi. Akan duduk berkelompok. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah karena telah memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir di kelas ini untuk menyampaikan materi tentang reformasi gereja. Sebelum dimulainya materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Nurina Silvi sebagai moderator. Baiklah, itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman pada mengerti. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ini menampilkan video hasil diskusi kami ini apa pertengahan. Tadi dari kelompok reformasi gereja, tadi mungkin ada juga yang kurang di sini. Penyebabnya Kristen, ya, pencarian Kristen atau Katolik di sini yang pertama adalah karena adanya istilah indulgensi di sini. Apa itu indulgensi? Di sini adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa dalam praktiknya. Indulgensi berkaitan erat dengan daya pengampunan dosa dari sakramen. Jadi adanya istilahnya di sini surat penghapusan dosa. Jadi jual beli surat penghapusan dosa atau disebut juga surat akhlak. Jadi inilah nanti yang menjadi penyebab utama terjadinya perpecahan dalam tubuh gereja itu. Jadi yang sebelumnya agamanya kita kenal Kristen itu hanya Katolik, maka pecahlah nanti menjadi beberapa aliran. Ada yang Kristen Protestan, ada yang Anglikan, tadi yang dijelaskan mulia dan teman-temannya di sini, ada Pantekosta, ada Kristen apa ya di sini ya, optimis dan segala macamnya. Itu nanti yang kita maksud dari reformasi gereja. Dari macam-macam nanti yang diangkat salah satunya oleh Martin Luther dan Thomas Ramphaelson tadi ya, banyak yang terjadi. Oke, itu reformasi gereja. Yang kedua tadi ada revolusi industri. Oke, Silva. Revolusi industri apa tadi poin utama dari revolusi industri yang bisa Silva ambil? Tadi dari kelompok Sendiri revolusi industri ini sebuah perkembangan di zaman sekarang seperti teknologi. Pada saat dulu kan orang-orang belum ada kemajuan teknologi. Soalnya kan orang-orang pada pakai yang manual seperti kinerja pada hewan atau tumbuhan lainnya di sekitar. Sekarang udah ada yang canggih nih seperti teknologi atau yang kita sebut juga sebagai mesin
atau perkembangan teknologi lainnya yang bisa kita gunakan yang lebih canggih dan lebih praktis dan cepat tentunya. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai revolusi industri. Oke ya. Ini poinnya di sini adalah perubahan teknologi yang sebelumnya memakai tenaga hewan atau tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Kalau sebelumnya kita nggak kenal yang namanya motor, mobil di sini ya. Kita cuma tahu orang dulu sebelum mengenal motor itu tahunya cuma pakai tenaga kuda. Ya, pakai pedati, pakai kereta kuda, segala macam. Tapi dengan teknologi, industri mesin dan lain-lain, baru kita kenal yang namanya sepeda motor. Kita kenal dengan mobil, malah kita kenal dengan pesawat terbang dan segala macamnya. Jadi itu poinnya tadi ya. Apalagi sekarang kita sudah masuk kepada revolusi industri 5.0, di mana semuanya bisa dikerjakan dengan AI teknologi. Oke, itu kesimpulan yang bisa kita tarik. Oke, dari pembelajaran kita hari ini apa kekurangannya menurut kamu di sini, Riana? Kekurangan dari teman-temannya, dari ibu misalnya, apa yang masih kurang, yang biar optimal nggak ada lagi yang ngantuk di sini. Kalau menurut saya kekurangannya tuh mungkin di saat teman-temannya tampil, yang lainnya tuh ada yang nggak dengerin, ada yang main HP mungkin, atau fokus sama dirinya masing-masing gitu kan. Jadi pas di saat disuruh bertanya, dia nggak tahu apa yang mau ditanyainnya gitu. Jadi kayaknya yang harus dirubah tuh kalau misalnya ada temannya tampil, semuanya harus benar-benar memperhatikan temannya. Oke, kita kasih dulu tepuk tangan dulu untuk Silka, Riana, dan lain-lainnya. Oke, jadi itu sebenarnya sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya, seharusnya sesuai dengan apapun komitmen kelas, kamu itu sebenarnya harus hadir seutuhnya ya, hadir seutuhnya. Yang kedua di sini kamu harus menghargai pendapat orang lain, pendapat teman-temannya di sini. Dan yang ketiga di sini kamu juga menghormati temannya, menghormati teman yang tampil dan segala macamnya. Jadi itu yang harus kamu apakan di sini sesuai dengan kesepakatan kelas. Nanti baru kita mendapatkan hasil yang maksimal. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ke sini saya akan menyampaikan tentang pertengahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Hafid. Saya adik jadi Kaputra. Abad pertengahan adalah periode dalam sejarah Eropa yang dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi kuno pada abad ke-5 Masehi dan berakhir pada periode Renaissance. Latar belakang setelah jatuhnya kekuasaan Romawi Eropa Barat hancur berantakan dan berubah menjadi kumpulan ratusan komunitas kecil. Abad pertengahan adalah periode waktu yang berlangsung antara jatuhnya Kekaisaran Romawi kuno Barat pada tahun 476 Masehi dan awal Renaissance pada abad ke-14. Periode ini ditandai dengan beberapa jenis seperti 1. Penyebaran toko-toko urbanisasi, 2. Pembentukan organisasi gereja atau Kristen, 3. Pertumbuhan populasi yang luar biasa di seluruh Eropa, 4. Ilmu pengetahuan serta seni rupa. Tokoh-tokoh dan pemikiran Thomas Aquinas adalah tokoh abad pertengahan yang merupakan seorang ahli teknologi Kristen dan filsafat. Ia lahir di Lombardi, Italia pada tahun 1224 dan meninggal pada tahun 1274. Terdapat tokoh lain dalam abad pertengahan adalah Augustinus,
354 sampai 430. Beatnius 480 sampai 524. Yohanes 810 sampai 807. Anselmeus 1933 sampai 1109. Petrus Albertus 1979 sampai 1914. Behan Petura 1221 sampai 1274. Di sini ingin menyampaikan hasil budaya. Hukum manusia tidak pernah bersifat abadi karena hanya hukum yang berasal dari Tuhan itu bersifat abadi. Dampaknya seperti 1. Tidak adanya ilmu pengetahuan. 2. Zaman kegelapan.